Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hai guys, ketemu lagi nih. Saya udah lama nih tidak ber-YouTube Ria lagi. Banyak cerita yang saya capaikan nih. Dalam rangka PPKM sekarang ini, saya juga banyak obrolan lah menjelang dan akan menjemur atau moyan sambil ngobrol-ngobrol pagi nih. Kalau dilihat dari situasi kondisi hari ini, PPKM banyak yang pro dan yang tidak. Tapi yang saya rasakan memang ada manfaatnya terhadap kesehatan, tapi terhadap ekonomi berpengaruh sekali. Itu buka duit. Nah, oleh karena itu, mari kita sejenak bercerita nih. Ketidakpatuhan seseorang terhadap protokol kesehatan. Ya pribadilah, pengalaman pribadi saya sebelum puasa, karena ada seminggu sebelum puasa itu ada keponakan yang nikah di Garut. Saya berangkatlah memenuhi undangan tersebut ke Garut. Dari Sukabumi ke Bandung terus ke Garut. Di dalam perjalanan memang situasi kondisi waktu itu PSBB ya dulu itu. Ini pengalaman saya nih. Hujan, musim hujan, antara kemarau dan hujan itu berbarengan. Waktu-waktu panas, waktu-waktu hujan. Pada suatu ketika saya berangkat dari sana, memang kondisi badan saya sedang kurang enak. Saya berangkat ke sana, sampai di Garut, saya disambut dengan hujan yang gede terus angin sampai di hotel tuh. Saya nginep di Wisma PGRI. Setelah itu memang badan yang sedang tidak fit. Besoknya kita hadir dalam pernikahan, dalam akad nikah, terus pulang sampai seharian tuh di gedung tuh. Sampai pulang jam 2 siang ke hotel lagi, badan saya tidak enak, terasa demam. Terus ini nih, tenggorokan rada nggak enak, gatal-gatal. Wah, cepet aja nih saya makan obat paracetamol, terus enakan juga tuh makan paracetamol. Hanya batuknya nih nggak berhenti. Ada, kalau batuk tuh ada sesak juga nih. Jadi asam urat, asam lambung, wah terus terasa segala-gala. Pada suatu ini saya pulang tuh dari Garut langsung ke Sukabumi jam 4 dari Garut itu. Wah, sampailah malam ke Sukabumi.
terus tidur enakan lah karena makan obat paracetamol. Karena saya punya tensi juga, jantung juga ya, lama jantung kurang ini, kayak saya makan obat jantung, obat tensi, langsung tidur enak. Paginya batuk itu dengan disertai gatal-gatal, mulut nggak enak terus berlanjut. Karena saya suka membiasakan diri makan obat biasa aja, paracetamol. Siangnya saya makan aspilet itu untuk pengencer darah ya. Terus seminggu terus saja, masuk bulan puasa tambah ada pusing, udah pusing, lalu bibir itu, mulut itu nggak enak lah kalau makan itu gejalanya. Terus hidung, tapi alhamdulillah hidung harum-harum itu masih tercium lah gejala ciuman ini ya, rasa-rasa itu. Kalau rasa memang makan nggak enak, makan ini nggak enak, tapi enaknya makannya tuh yang asam-asam. Tambah-tambah asam urat, asam lambung juga naik, badan pegel-pegel, ada pusing. Kalau batuk susah, ada sesak sedikit. Kan takut tuh kalau ke dokter atau ke rumah sakit, pas takut di COVID kan nih kita ini. Terus di antigen juga takut positif aja. Waktu reaksinya ada, antigen di rumah siap-siap ada antigen ya. Akhirnya saya bertahan seminggu, bulan puasa 1 hari 2 hari tidak ini. Seminggu, udah seminggu, tambah lagi makan obat tetap itu saya makan ada. Tapi saya alhamdulillah saya tinggi dengan sugesti yang tinggi, katanya makan untuk enak supaya kondisinya fisiknya kuat, makanlah ini katanya susu beruang katanya, makan susu beruang. Tujuan saya susu beruang itu untuk stamina saja saya. Terus setiap hari selama 2 minggu. Tapi masih tetap gatal, tenggorokan nggak enak, lalu ada sesek sedikit, kalau udah jadinya itu. Makanya saya tidak nyangka itu pokoknya takut ya, kalau diperiksa sama dokter pasti, atau di antigen atau di swab itu pasti adalah COVID lah itu adanya. Akhirnya seminggu 2 minggu menjelang ke 3 minggu sudah nggak kuat saya. Akhirnya jadwal saya kontrol, kan saya tiap 1 bulan sekali itu kontrol ke ahli jantung ya, saya karena ada riwayat jantung dan tensi. Terus saya ceritanya, tapi sebelum ke jantung saya juga daftar untuk divaksin, merasa udah sehat ya, udah sehat. Ternyata pusing masih ada ya, jadi gejalanya itu antara pusing, nggak enak makan, mulut juga nggak enak, ada sesek, ada tenggorokan, lalu batuk. Kalau batuk itu waduh sampai sakit perut itu. Terus ada mencret, saya curiga, diare, tambah diare ya. Diare itu nggak henti-henti.
Tapi alhamdulillah ke seminggu itu diare ya hilang. Sudah ke 3 minggu, baru saya, anak saya, istri saya, udah katanya ke dokter katanya. Tapi ke dokter mana nih? Ada yang ngasih tahu rekomendasi. Itu aja tuh ke dokter paru katanya, dokter paru. Karena batuk ya, batuk udah 3 minggu nggak. Nah, akhirnya saya ke dokter paru, ahli paru ya, ahli paru. Terus ke sana, terus tensi normal, saya 130/90 normal. Terus diperiksa, diwawancara, akhirnya dia begitu melihat katanya harus jaga jarak katanya kalau ke sini. Kebetulan dia itu ahli paru juga, dia juga Satgas Kota Sukabumi. Akhirnya saya diperiksa oleh ini, dan diperiksa itu hanya dilihat aja, karena memang waktu gejala-gejalanya gejala-gejala harus di sana, karena caang terang ini nggak bisa di gelap, yang di gelap. Nah, katanya ini harus jaga jarak, jangan 10. Saya lihat gejala ini, terus dia wawancara saya sampai lama. Akhirnya dia menyarankan Bapak kalau bisa dibuat diberi harus dipoto itu, di rotak katanya, di ronsen katanya. Nah, untuk ini saya gejala dan saya dikasih obatnya antibiotik, lalu dikasih vitamin B1, B6, B12 yang bersatu, Neurobiom. Nah, ini yang merek, tapi jangan B1, B6, B12 lah, untuk menambah tenaga kita. Terus saya diberi obat batuk dan obat sesaknya, itu ramuan dia yang saya nggak tahu isinya apa tuh. Akhirnya saya pulang, seminggu berikutnya saya datang lagi dengan membawa ronsen. Setelah dilihat ronsennya sama dokter paru itu, waduh, ini ada putih katanya sebelah kiri paru saya. Waduh, ini katanya Bapak ini Bapak merasa COVID-nya ini? Enggak Pak, saya nggak COVID dok, saya biasa aja katanya. Hanya saya batuk, tenggorokan sakit, ada sesek, ada pusing juga. Itu sakit pegal-pegal tuh, kaki tangan pegal-pegal, kayak asam urat. Seterus itu dia tetap, Bapak pulang dari sini, saya indikasi Bapak ini katanya terkena COVID katanya. Wah, kagetan kita tuh. Ini begitu saya disuruh ini, langsung saya ke rumah sakit. Di rumah sakit kan saya merasa badan saya enak ya, saya langsung ke rumah sakit, langsung aja ke IGD gitu. Pas ditanya-tanya IGD, oh Pak, boleh Pak, Bapak mau periksa di swab ya? Boleh katanya, harganya hampir katanya 900 atau 1 juta katanya. Terus Bapak tapi sebelumnya Bapak harus dicatat dulu, masuk dulu, rawat dulu sehari, besoknya baru di swab. Wah, saya langsung, mana pasiennya? Oh, pasien saya mah ini dok, saya ke perawat tuh, saya jaga sehat gitu.
Iya Pak, kalau ini protokol kesehatan masuk ke sini katanya harus nginep dulu di IGD, besok diperiksa swabnya. Yo, bayar deh 800 sampai 900 lebih. Nanti bapak baru bisa dikasih obat. Wah, saya takut. Kebetulan istri saya punya kenalan. Kebetulan minta tolong ke ini ke teman. Nah, teman akhirnya udah aja di lab aja, lab Kabupaten Sukabumi katanya di Cisaat. Saya langsung aja ke Cisaat. Weh, kan ternyata sore itu nutup. Nah, langsung besoknya pas ke sana di swab, saya tunggu katanya hasilnya katanya besok katanya. Sampai tunggu, kata si dokter paru itu katanya ini harusnya ditambah ini katanya, tambah 2 kali. Di swab itu antigen atau ini swab itu harus 2 kali katanya, itu untuk menambah keakuratan. Ya kalau harganya 900 2 kali sudah 800, dari mana duit kalau kita udah pensiun. Nah akhirnya saya sekali, ternyata alhamdulillah kita jauh dari swab itu hasilnya baik, tidak ada. Balik lagi saya ke si dokter paru, lihat lagi, oh bagus, syukurlah kalau gitu. Bapak kemarin itu bapak sudah terpapar COVID, virus COVID. Karena bapak imunnya bagus, si COVID itu mati dengan sendirinya. Jadi COVID itu katanya kalau kita terpapar COVID, istirahat banyak, 14 hari itu dia mati sendiri. Dan isoma di rumah sendiri. Saking udah saya langsung, kebetulan saya kontrol ke jantung. Saya nggak percaya nih si dokter paru memang betul kan nih saya ini tersangka. Saya langsung diliatin lagi itu si hasil ronsenan gitu. Begitu dia lihat, wah bapak ini terpapar nih kemarin, sekarang gimana ini hasilnya? Saya tidak COVID dok, sekarang sudah. Iya, dulu itu bapak itu waktu sakit 2 minggu ke belakang itu COVID nih, hanya kelihatan di paru bapak sebelah kiri katanya itu ada plek ya, seperti kalau kita kalau dia mencontohkan, kata ahli jantung itu seperti bapak misalnya dalam dinding itu ada cepretan air, katanya itu bekasnya ada tuh, itu bapak tuh katanya. Jadi ada plek katanya, itu tanda-tanya COVID. Nah, dok saya ini punya jadwal untuk divaksin hari ini, jangan katanya. 3 bulan dari sekarang baru bisa divaksin. Saya sampai kaget. Nah, akhirnya saya down juga tuh. Akhirnya saya udah keterasa kasih obat. Nah, sama dokter jantung saya diberi obat vitamin D ya. Kalau dari dokter paru dikasih vitamin B. Kalau dari dokter itu jantung saya dikasih ditambah obat biasa jantung saya, plus ditambah obat vitamin D IU katanya, IU 5000. Tapi bapak katanya harus diperiksa darah untuk kekentalan darah. Disangka kekentalan darah itu murah ya, ternyata sama juga pemeriksaan itu hampir 500.000 itu periksa darah itu. Diperiksa karena dokter jantung curiga terpapar, dan nanti akhirnya ke ini saya dikasih untuk vitamin D dan ditambah
vitamin apa untuk pengencer darah. Itu harganya obatnya mahal juga. Dari itu saya makan itu selama seminggu. Saya datang lagi ke dokter jantung, akhirnya di lab ternyata saya di bawah, jadi kekentalan itu darah saya bagus juga, alhamdulillah. Kata si dokter, kalau bapak tidak ke sini ini akan ada pembekuan. Jadi si corona itu katanya nyerangnya ke pernapasan plus ke darah itu jadi kental. Wah, saking saya punya tensi, punya jantung, jadi terasa semua karena sugestinya selalu tinggi. Kalau pulang dari dokter itu tensi tinggi, jantung berdebar-debar, napas juga sekarang suka sesak. Wah, jadi tapi ngobrol-ngobrol, ya itu sugesti Pak, mudah-mudahan Bapak tidak ini. Oleh karena itu cerita-cerita yang saya sampaikan itu cerita saya sendiri. Jadi COVID itu kayaknya virusnya ada ya, ada. Hanya membawa dampak kepada penyakit yang ada di kita. Bapak misalnya, saudara punya penyakit apa, terus si virus datang, itu punya penyakit jantung ya ke jantungnya lah. Nah, Bapak tidak kuat jantung, akhirnya meninggalnya karena jantung sebetulnya gitu. Lalu kalau ke ini, saya misal ke paru, saya khawatir waktu dulu ke paru ada plek, disuruh berobat sampai 6 bulan, tapi alhamdulillah tidak, akhirnya dengan sendirinya. Tapi saya yakin dan percaya apabila saudara punya sesek itu, ya sekarang kita harus ke ahlinya sih. Kalau saya punya sebuah debar-debar jantung, lebih baik kalau saya terasa ginjal, terasa itu, inilah. Demikian tuh cerita-cerita ngawur saya ini, mudah-mudahan bisa jadi dipegang lah. Jadi COVID itu si dokter menyarankan seminggu itu 9 hari itu katanya itu mati itu si virus itu katanya. Jangan takut Bapak harus sehat, Bapak jangan terlalu mental turun. Jadi makan banyak. Makanannya itu harus makanan yang sehat. Satu, hindari katanya merokok, hindari alkohol, apalagi narkoba ya, asam-asam. Ya makanan itu yang harus lemak, goreng-gorengan tuh nggak boleh. Itu katanya berbahaya. Demikian. Jadi harus kita sadari bahwa kita ini penyakit itu menyerang kita ini karena situasi kondisi kita. Demikianlah cerita pengalaman saya. Tapi merasa sekarang ini saya tidak merasa terpapar COVID. Tapi kalau lihat gejala-gejala, ciri-cirinya benar-benar itu COVID. Misalnya batuk, penciuman katanya hilang, rasa tidak ada, makan nggak enak, ada pusing. Itu diare, itu juga terpaksa diare. Kalau panas kan diare. Tapi kalau dulu kan kalau udah lagi panas terus ada diare, alhamdulillah panasnya keluar. Pengen dipijit, wah tulang itu terasa kurang enak. Nah, jadi apabila Bapak dan Ibu saudara merasakan seperti saya, mubaran sorangan dengan catatan datanglah ke ahlinya. Saya merasa misalnya paru-paru saya ada sesak, ke ahli paru. Kalau saya
antara penyakit tensi dan jantung ke ahli jantung. Ya, demikianlah cerita ngawur saya ini. Mudah-mudahan ini menjadikan bahan saudara untuk ke depan apabila punya saudara kawan yang terpapar COVID. Penyakit itu dari dulu ada ya. Karena teknologi ilmu pengetahuan semakin tinggi, sekecil apapun terbongkar ada. Demikian saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.